Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore, dimanapun kalian berada ya. Jumpa lagi dengan aku di Elmiah Channel. Kali ini aku mau sarapan teman-teman ya. Nanti dioles-oles ini selai kacang ya. Karena kalau selai kacang ini gurih soalnya. Bersama kopi separuh. Dah praktis. Mari kita sarapan ya begini. Terus aku suka dioles-oles itu agak banyak teman-teman, jadi enggak aku sebenarnya enggak terlalu suka roti tawar ya. Aku suka itu roti kayak cake kayak gitu yang manis-manis teman-teman, karena kan aku minumnya kopi, jadi sisiannya itu harus manis biar seimbang ya. Kopi kan pahit nih, jadi kalau ada sisian manis-manis di rotinya ini kan ya, kita akan bisa merasakan perpaduan yang luar biasa rasanya. Cuma kali ini aku ingin mencoba roti tawar ini. Kemarin bingung sana mau sarapan apa, ya itu aja, bosen jadinya ya. Ini adalah sarapan singkat kebiasaanku di Hongkong ya teman-teman. Jadi kita itu di sini diharapkan untuk kerja cepat, sarapan cepat, apa-apa cepat, sehingga aku melihat dari sudut pandang saya sendiri ya teman-teman. Aku lebih ke mengedukasi, atau karena saya sudah punya pengalaman sedikit di sini ya. Jadi aku mau sharing ke kalian tentang sedikit pembelajaran aja, pengalaman buat kita ya. Kita kembalikan ke diri kita sendiri dulu. Pertama, kita hidup di negeri orang ya, tentu saja dengan bahasa, budaya, karakter, dan tempat yang berbeda. Itu pasti kita yang harus bisa mengikuti, kita yang harus bisa adaptasi. Karena tujuan kita kerja di sini ya. Jadi kita harus cepat-cepat beradaptasi dengan lingkungan. Saran nih, kalau memang kalian benar-benar mau kerja, jangan melihat gajinya saja ya. Rata-rata teman-teman itu nggak memandang nggak memandang bagaimana kerjanya dan lain-lain. Pasti yang pertama-tama adalah besaran gaji. Jangan teman-teman. Gaji itu ya memang gaji ya harus dilihat juga ya, tapi kita juga melihat kemampuan diri kita. Kemampuan diri kita ya, memang kita kalau diharapkan jadi seorang pekerja migran Indonesia ya sekarang itu, kalau TKW itu zaman dulu, sekarang sudah dirubah namanya. Itu kita harus mempersiapkan mental kita. Oke. Terutama kalau ikut orang, menurut saya ya, yang poin utama itu bahasa. Yang kedua, fisik dan mental kita. Komunikasi ya, kita bahas komunikasi. Ya, kalau bahasa itu sangat penting teman-teman, karena kuncinya bahasa. Misalkan kita nggak bisa kerja gitu ya, orang sini itu akan juga mau nyuruh kita gitu. Itu dengan otomatis dengan kata-kata kan. Nah kalau kita bahasa aja nggak ngerti teman-teman, disuruh, otomatis akan mengundang yang namanya bos itu marah ya, majikan itu marah ya, itu pasti. Karena kita diajak komunikasi aja nggak bisa, gimana kita bisa kerja. Itu poin utama. So, adik-adikku, teman-temanku, saudara-saudaraku yang sekarang masih menunggu di PT atau punya niat kerja, khususnya di Hongkong ya, di luar negeri, kalian minimal harus persiapkan bahasa kalian. Sekarang untuk pembelajaran itu ya, sorry, saya minum dulu. Untuk pembelajaran bahasa itu kalian tidak hanya bisa didapatkan dari
PT saja. Kalau PT itu nanti biasanya kalau sampai sini pun, kalau yang belum ngerti bahasa itu beda, bahasanya beda banget ya. Aku pengalaman dulu ya, setidaknya seperti itu, tapi nggak gitu-gitu amat. Kalau kita kan Indonesia sesuai dengan bahasa, kosakata, nada bicara Indonesia. Jadi kalau di sini enggak, sudah beda caranya. Sehingga kalian harus banyak-banyak itu caranya dengan kalian harus banyak-banyak browsing ya, karena sekarang itu kan zamannya digital, apapun mudah. Terus mbak-mbak yang para TKW yang juga YouTuber misalkan ya, dia suka mengupload video tentang bahasa, tentang keadaan, itu kalian buka, kalian belajar, kalian lihat-lihat di situ ya, kalian lihat-lihat, karena kita akan dapat pengalaman di sana. Minimal kita ngerti, oh Hongkong itu kotanya kayak gini, itu ada. Jadi banyak banget ya sekarang itu mbak-mbak yang sudah intinya ngevlog gitu ya, karena memang sekarang sudah menjadi era digital gitu ya. Jadi mereka berusaha juga memberikan pengalamannya, memberikan informasi yang tadinya kita nggak ngerti apa-apa, sekarang kita bisa dari manapun kita bisa ngelihat ya, ngelihat kondisi setidaknya gitu loh. Oke. Sorry teman-teman, selalu bismillahnya kelupaan, pasti ingatnya di tengah-tengah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi teman-teman, sarapan. Itu poin utama ya, kalian harus bahasa. Nah, bisa bahasa itu penting banget, penting dan penting. Kalau kalian nggak bisa kerja, minimal kalau baru itu masih dimaklumi. Karena apa? Kamu dibantu bahasa ya. Oke. Kalau dari Indonesia ini belum bisa memilih job ya. Jadi kalau dari Indonesia itu pasti akan dipilihkan sama PT. Intinya kalian nggak usah pilih-pilih. Kalau berangkat dari Indonesia nggak usah pilih-pilih. Yang penting kalian bisa terbang ke Hongkong dulu. Oke. Dalam 2 tahun kalian harus minimal kalian minimal kerja baik-baik dalam 2 tahun di Hongkong ya. Jadi kalian nanti akan dapat rekod finish kontrak atau selesai kontrak dengan baik 2 tahun. Itu sangat penting karena di sini seperti nilai rapot teman-teman. Biasanya majikan itu kalau nanti next majikan selanjutnya nyari kita itu ditanyain pengalaman kita, kerja kita. Terus pasti kalau misalkan kita nggak finish atau ngebreak atau apa itu kan pasti kita kembali ke Indonesia ya. Finish aja masih ditanya loh, kenapa nggak lanjut. Jadi aneh banget orang sini tuh, dia akan detail banget ingin ngerti kamu ya. Sepertinya seperti itu gambarannya ya. Minimal kita kedepannya, kalau aku nggak sibuk, kita akan bahas-bahas sedikit pengalaman ya, atau mungkin juga bisa menjadi bahan pertimbangan kalian, bahan pikiran kalian untuk bekerja ya, karena memang niatnya kita dari rumah kerja ya, bukan kita main-main. Sehingga kita juga harus menekuni pekerjaan itu minimal teman-teman ya. Kita sudah masuk ke negeri Hongkong, kita bisa mengikuti, kita bisa beradaptasi, itu sudah bagus. Dan jangan lupa teman-teman, bawa nama baik bangsa dan negara Indonesia. Camkan itu teman-teman, gak usah aneh-aneh.
di sini. Niat kerja ya kerja dengan baik ya. Kalau di Hongkong itu kan bebas teman-teman, punya hari libur yang bebas ya. Sehingga apa ya? Kita tuh punya benar-benar kebebasan mutlak untuk mengekspresikan diri kita siapa kita. Jangan salah pergaulan teman-teman. Oke? Pesan saya ya. Jadi bersiap-siaplah kalian untuk ke Hongkong ini. Siapkan mental kalian. Oke teman-teman, demikian tadi sedikit pesan dari saya ya. Kita saling sama-sama mendukung, kita saling sama-sama bahu-membahu agar kita pulang Indonesia nanti membawa kelancaran, kesuksesan sesuai yang diharapkan masing-masing ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton di channelku, yang sudah support aku. Kita tunggu next video selanjutnya. Ngobrol-ngobrol santai dan ngeliat-ngeliat keadaan Hongkong. Oke. Bye bye.